Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani, alhamdulillah ini malam sebelum terakhir di Ibnu Hajar Boarding School di Daurah Doat, dan ini adalah podcast ke-7 di Daurah Doat ini bersama Ustadz dari Palembang. Silahkan perkenalan dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Oma Zulkarta, biasa dipanggil Oma. Berasal dari kota Palembang, sekarang berdomisili di Ma'had Sakinah li Ta'limil Quran, tepatnya di Jatiluhur, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Bekasi, Jawa Barat. Lulusan mana? Dulu sempat belajar di Ma'had Palembang, itu di Darul Iman tepatnya. Itu setingkat SMA? Tingkat SMA. Atau dari SMP? Dari SMP, MTS, sama MA. Oh, antum 6 tahun di situ? 6 tahun di situ. Oke, terus lulus dari situ ke? Lulus dari situ 1 tahun pengabdian, anak ngabdi di Mahatsan di Palembang. Oh, masih di situ? Masih di situ. Terus? Di situ dulu anak sempet megang halaqah Quran, disuruh sama Ustadz Ana sama Ustadz Su'aib. Dulu kata beliau, antum pegang halaqah nih. Nah, setelah dari sana anak mikir, masa kalau pegang halaqah, pengampu halaqahnya itu belum hafal Quran. Jadi waktu lulus tuh hafal berapa antum? Itu di sana paling sedikit, banyak lah, paling banyak ya 2 juz lah, 2 juz 3 juz lah. Oh, jadi tidak ada program tahfidz mungkin? Nggak ada, karena pas anak pengabdian itu baru diadakan. Jadi yang jadi musyrif anak itu. Oh iya. Nah, jadi karena berhubung ma'hadnya juga dulu itu kurikulumnya itu ikut ke Gontor, jadi lebih bahasa. Ke bahasa. Fokus ke bahasa. Jadi habis pengabdian, nah di sana anak cari-cari info gitu kan, tentang beasiswa ma'had tahfidz. Oke, nyari infonya gimana? Cari infonya, jadi dulu anak sering ngisi kajian, Ustaz. Di Ma'had tuh? Dulu isi kajiannya itu sama. Atau di luar Ma'had? Di luar Ma'had. Di luar Ma'had. Masyarakat gitu? Masyarakat. Tapi yang anak isi itu ibu-ibu. Apa tema kajiannya? Kajiannya ya biasa, saat kajian ibu-ibu tuh ya kita kasih tausiah lah gitu kan, tausiah. Terus ngaji-ngaji, ya dulu kalau NU kan biasanya ngaji Yasin gitu. Oh iya, antum pimpin tuh ngaji Yasin tuh. Ya. Itu sebenarnya mahadnya NU atau? Ya lebih ke itu, Ustaz. Oh iya, terus. Nah, jadi di sana ketua ibu pengajiannya itu punya kenalan, namanya Pak Gunadi. Nah, beliau itu dulu pernah belajar di Elsia. Elsia Bekasi ya? 1 tahun ya di Bekasi. Jadi Ana kasih jalan untuk belajar di sana. Jadi walaupun bukan ma'had tahfidz, kata Ana, insya Allah nanti ketika sudah tahu di sana mungkin ada jalan untuk ke ma'had tahfidz. Begitu. Setelah 1 tahun selesai di Elsia. Oh, jadi antum di Elsia dulu ya? Iya, di Elsia dulu. Nah, kalau di Elsia itu gratis atau berapa ya? Berbayar. Oh, berbayar berapa? Berbayar 3 juta kurang lebih. Jadi dulu kita 3 juta itu langsung 1 tahun. Dan itu nggak bayar apa-apa lagi? Nggak bayar apa lagi. Itu 3 juta tuh tempat tinggal udah dapat? Ya. Makan juga udah dapat? Udah dapat. Enggak. Kalau makan itu kita patungan. Oh, masak sendiri. Oh, jadi cuma dapat tempat tinggal sama pendidikan. Iya. Oke. Alhamdulillah. Bayar 1 tahun. Dan itu belajar apa aja di Elsia? Di Elsia itu dia pakai silsilah Livia, Ustaz. Oh iya, tapi full bahasa Arab. Full bahasa Arab. Terus? Nah, setelah 1 tahun di sana, kebetulan salah satu ustadz kita di Elsia itu namanya Ustadz Azmi. Beliau membuka bersama ma'had tahfidz lah bersama Ustadz Safarudin. Jadi sebar-sebar flyer lah gitu kan, info-info tentang ma'had tahfidz. Nah, Ana baca gitu kan, kesempatan ini kata Ana. Alhamdulillah Allah kasih jalan buat ke ma'had tahfidz gitu kan. Alhamdulillah. Nah, setelah situ Ana langsung daftar. Alhamdulillah setelah masa belajarnya itu di Ma'had Tahfidz sekarang itu namanya Ma'had Sakinah li Ta'limil Quran.
Itu kurang lebih 2 tahun masa belajar, 1 tahun pengabdian, dan alhamdulillah setelah selesai Berarti pengabdian masuk Mahar Sakinah itu tahun berapa? tahun 2020 sih. Oh, masuk Mahar Sakinah. 2019 ya? 19. Berarti kalau 3 tahun antum selesai 2022. Iya benar-benar. Tahun ini berarti. Iya. Beres pengabdian. Berarti antum tuh setelah pengabdian masih kerja di situ. Masih. Alhamdulillah sekarang masih lanjut gitu. Gimana tuh Mahar Sakinah? Gratis, full gratis. Mahar Sakinah alhamdulillah full beasiswa. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir, paling nanti ketika bayarnya itu cuman di permuliannya saja, pendaftaran. Dan itu gimana kesehariannya dari awal bangun coba? Pas antum jadi santri. Kesehariannya berhubung mahar kita dulu masih awal-awal saya. Jadi anak itu angkatan pertama. Jadi suka dukanya ada. Berapa orang angkatan antum? Angkatan anak itu dulunya 20. Oke. Tapi yang selesai dari sana itu sekitar 10 orang. Gugur. Iya, banyak yang gugur. Jadi ada yang mau kuliah, ada yang mau nikah. Macam-macam lah ya. Iya. Terus. Jadi alhamdulillah Allah takdirkan. Dan yang 10 itu beres semua hafalannya? Ada yang juga enggak. Oh, ada juga yang enggak. Tapi tetap diluluskan lah ya. Alhamdulillah. Terus. Paling nanti di ijazahnya sekian juz gitu kan. Jadi untuk apa? Untuk kesehariannya itu kita dari dulu itu banyak ke tahfidz. Banyak ke tahfidz dari habis subuh kurang lebih jam 5 lah. Jam 5 halaqah sampai kalau 7 jam 7. Dulu jam 7. Kalau sekarang itu sampai jam 6.40 paling. Itu ada minimal setor pas subuh itu? Jadi habis subuh itu kita khusus untuk setoran. Berapa banyak? Satu halaman, 2 halaman? Paling banyak itu standar sesinya itu 2 halaman. Oh, 1 lembar. 2 halaman. Antum dapat tuh setiap subuh? Alhamdulillah kalau malamnya ngapal dapat. Oh iya. Tapi kalau malamnya tiduran. Sampai jam 7. Terus gitu. sampai jam 7 istirahat. Masuk lagi jam 8. Masuk lagi jam 8. Terus ngapain tuh? Kalau sekarang itu kita untuk kegiatan seharinya halaqah yang tadi sampai jam 6.40 paling bisa. Kalau sekarang ya. Karena setelah itu kita ada kegiatan bersih-bersih, kegiatan istima' ila tuhfatul atfal sama jazari. Oh, setoran tuhfah juga, setoran jazari juga. Istima' sama juga aja. Mendengarkan dari kayak merotal gitu Ustaz. Dari di setel di rekaman. Dan itu setiap hari. Jadi dengerin duduk gitu. Ya. Paling setelah ada riado gitu kan, olahraga gerak-gerak badan lah gitu kan. Jadi setelah itu kita 5 menit untuk mendengarkan tuhfatul alfar. Jadi enggak semua itu bab, satu bab 2 bab. Itu fungsinya buat apa? Fungsinya ya agar terbiasa saja Ustaz. Dan menghafal. Menghafal. Jadi udah menghafal. Udah menghafal sebenarnya. Untuk memurojaah. Ya, okay. Tapi kalau untuk menghafal itu nanti sebelum masuk ke tahfidz. Jadi sebelum masuk ke tahfidz kita disuruh untuk menghafal tuhfah sama jazari. Harus sampai khatam dulu tuhfahnya, hafalnya. Terus jadi urutannya tuh tahsin dulu. Beres tahsin, ngapal tuhfah. Beres ngapal tuhfah, ngapal jazari. Beres ngapal jazari, ngapal Quran. Baru tahfidz. Oh gitu. Di akhir dapat sanad tuhfah sama jazari? Dapat. Oke. Itu setelah jam 7 keluar. Masuk lagi jam 8 itu ngapain? Jam 8 itu kita tahfidz lagi, Ustaz. Tahfidz lagi sampai jam 9.50. Dan itu setoran atau gimana? Kalau jam kedua itu kita lebih ke, jadi yang belum setoran dari habis subuh kita setoran lagi. Oh, yang ada yang belum setoran. Biasanya itu nggak kebagian. Satu ustad berapa
orang? Jadi satu halakoh itu kurang lebih 10 orang gitu. Oh iya, ada yang kebagian Ya, jadi bagi setor. kebagian. Jadi setornya bisa di jam kedua. Nanti yang sudah setoran itu lebih ke murojaah. Oke, terserah lah ya mau murojaah apapun. Biasanya disetorkan ke pengampuhnya. Murojaahnya juga? Iya. Berapa banyak? Jadi jam kedua itu sebenarnya menyetorkan yang sudah dihafalkan Pagi. tadi pagi. Kalau dari setor baru 2 halaman, Ya. jam kedua setor lagi 2 halaman yang tadi. Iya. Kalau yang belum setor berarti Setoran. setoran baru. Dan dia gak ada kesempatan buat menyetorkan itu lagi. Iya. Keluar jam 9 sekian, terus masuk lagi? Masuk lagi. Nah setelah itu kita istirahat kurang lebih 15 menit persiapan untuk kelas bahasa Arab. Oh ada kelas bahasa Arab? Ada kelas bahasa Arab. Masuk Jadi jam 10? Kitabnya kita pakai Baina Yadai. Baina Yadai. Dari mana pengajarnya? Lulusannya? Pengajarnya dari Aroya Ustaz. Aroya? Nah, berapa orang dari Aroya di situ? 1 orang? sebenarnya yayasannya itu dari Aroya juga. Gitu ya? Iya. Orang yayasannya, mudirnya dari mana? Mudirnya dari Lipia. Oh, Lipia mudirnya. Iya. Jadi di situ guru-gurunya ada yang Aroya, ada yang Lipia. Udah 2 itu aja. Iya. Oke. Kelas bahasa berapa jam? Kelas bahasa 2 jam Sampai zuhur. sampai zuhur. Setiap hari belajar bahasa Arab, kecuali libur. Sampai hari Jumat. Ustaz. Libur tuh Sabtu Ahad? Kalau Sabtu itu kita ada belajar ulumul Quran sama tarjamatul Quran. Wih, Masya Allah gitu. Jadi Oke, pada zuhur? Ba'da zuhur kita setelah sholat zuhur itu ada kegiatan murojaah fardi. Jadi murojaahnya itu dipasang-pasangkan. Jadi 2 orang gitu kan. Berapa banyak harus dimurojaah? Harus disetorin ke pasangan? Tergantung Ustaz. Ada yang 1 juz, ada yang 2 juz. Jadi saling simak lah gitu kan. Jadi antum nyimak dulu ke pasangan antum 1 juz, Ya. baru antum menyimak Saling dia. simak. Karena waktunya itu sampai jam 1. Oh, di waktu. Ya, ada. Kalau nggak nyampe 1 juz, yang penting jam 1 boleh bubar. Ya, boleh. Oh iya, tergantung waktu. Karena otak juga perlu ini kan. Dari habis subuh jam 8. Iya. Kan kasihan juga. Oke, terus udah jam 1 istirahat tuh. Jam 1 istirahat. Sampai asar. Makan dulu Ustaz. Oh, makan dulu. Jam 1 itu kita makan, makan siang sampai ya pokoknya yang mau murojaah habis makan boleh, yang mau istirahat boleh gitu kan. Oke, jadi setelah asar apa? Setelah asar kita lanjut halakoh lagi. Ngapain? Jadi Nyetor baru atau? kalau habis asar itu kita murojaah fardi. Setelah itu murojaah yang hafalan yang di hari itu di soal. Sambung ayat. Sambung ayat sama pengampunya nanti di. Oh, jadi pada asar tuh kembali berpasang-pasangan lagi? Enggak, jadi bentuk halakoh. Bentuk halakoh nanti dari pengampunya itu disoal satu persatu. Oh, gak ada murojaah fardinya tadi? Murojaah fardi itu sekitar baring 15 menit 20 menit. Itu untuk melanjutkan yang tadi atau baru lagi? Untuk persiapan yang mau ditanya. Oh iya. Misalnya tadi antum Habis zuhur kan itu murojaah. Nah, habis asarnya itu ditanya yang di murojaah tadi. Jadi setelah asar tuh dipasang-pasangan dulu dan itu di murojaah yang antum hafalin tadi pagi 2 halaman misalnya kan. Murojaah dulu, setar dulu ke pasangan untuk persiapan. Soal berapa soal? Kalau yang ditanya itu murojaah yang Zulqadim Ustaz. Yang berapa hari yang lalu? Sekitar ya yang penting juz 1 juz Ustaz. Paling itu 1 juz. 1 juz. Misalnya antum ngapal juz 1 nih. Berarti misalnya antum ngapal halaman ke-18. Belum 1 juz misalnya. Atau udah 1 juz lah, di juz 2 misalnya. Halaman 30 sekian. Yang di soal itu juz 1 atau juz 2 yang lagi antum hafal? Yang lagi di murojaah hari itu. Oh, berarti juz 2. Biasanya juga misalkan dia murojaah 2 juz atau 3 juz, jadi dari juz itu paling 1 juz itu 1 pertanyaan. Oh, gitu. Jadi kalau hafalan antum misalnya udah 15 juz, kasih 15 soal.
Ya biasanya merojanya nggak sampai belas-belasan Ustaz. paling banyak itu 5 juz biasanya. Oh iya, satu hari. masalah lah ya. Ya. Maksimal. Karena dari hafalan lama itu 20% dari hafalan lama merojaahnya. Oh, 20%. Berarti berapa lembar itu? Kalau berapa juz? Iya. Misalnya kalau 10 juz, Iya. 20%-nya 2 juz tuh. Iya. Itu yang di murojaah. Yang di merojaah. Jadi hifzul qadim itu paling sedikit merojaahnya itu 20%. Oh. Jadi selebihnya kalaupun dapat dari lebih banyak itu dari 20% ya lebih baik gitu kan. Oh iya minimal itu mah. Ya. Oke, itu sampai jam 5 tuh. Iya. Jam 5 istirahat sampai maghrib. Pada maghrib apa? Pada maghrib itu kita makan. Oh, pada maghrib makannya sampai isya istirahat. Isya itu nggak boleh lagi ada yang makan. Ya, jadi malamnya ini habis isya kita ada liko sama Ustadz bahasa Arab biasanya. Untuk pengembangan mufrodat gitu. Jadi belajar mufrodat lah. Jadi untuk sekitar 15 menit. Oh, gimana ngapal mufrodatnya tuh? Seperti islahul lugha gitu kan. Si mufrodat kalimat. Coba kasih islahul lugha misalnya gimana? Apa yang salah terus dibenahi kan? Gitu, misalnya apa? Ada yang ingat ya materinya? Banyak sih. Satu aja sebutin satu. Misalkan kolel fakod gitu kan. Oh iya. Suwaya gitu. Terus dibenarkan. Suwaya gitu kan. Ya. Jadi untuk bahasa-bahasa yang kurang bagus seperti kolbun fitore gitu kan. Iya, dan itu dijelaskan. Yang benar jadi, apa? Yang benar ya fi amanillah gitu kan. Kayak jadi, gitu. Sering ya bahasa gontor gitu San. Jadi bahasa Indonesia diarabkan. Iya. Dan itu merasakan itu waktu di SMP gak? Kalau itu pasti San. Karena dulu kita ya wajib gitu kan. Iya. Kalau enggak berbahasa Arab ada hukuman? Kalau sekarang belum San. Tapi rencana mau diwajibkan. Yang di SMP SMA itu? Kalau yang di SMP SMA di Palembang San. Itu diwajibkan. Kalau itu wajib. Itu hukumannya apa kalau enggak? Botak. Anda pernah dibotak? Alhamdulillah. Enggak, dibotak tuh kalau ketahuan sekali aja. Kalau enggak, biasanya kalau ini di Mahat Palembang saya bukan di Sakinah ya. Di Mahat Palembang gimana? Kalau Palembang itu kita ngikut kurikulum gontor Ustaz. Jadi gimana kalau ketahuan sekali? Jadi kita punya jasus. Jadi kalau masuk mahkamah ya, kalau masuk mahkamah 3 kali dalam seminggu itu wassalam. Habis ini. Kalau belum 3 kali, kalau 3 kali, misalkan 2 kali gitu kan, 2 kali masih belum. Oh jadi nggak ada hukuman apa-apa, cuma nasihat aja gitu. Ya. Antum pernah jadi jasus kan? Pasti Ustaz. Jadi paling parah itu kita itu dulu kan susah kan nyari orang mau berbahasa daerah bahasa Indonesia itu kan. Jadi ketika orang dalam WC itu kan kalau itu kita gedor itu Ustaz. Kita gedor jadi pasti dia pakai bahasa Indonesia, kalau nggak pakai bahasa daerah. Oh gitu. Ya. Jadi memang kita intai dia. Jadi dapat jasus kita kan. Oh gitu. Karena susah sekali itu kita mencari orang untuk bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Kalau nggak dapet yang berbahasa Indonesia, kita yang kena. Kok bisa? Iya. Jadi antum harus mencari kesalahan. Iya, memang harus cari kesalahan orang lain. Kok bisa kalau nggak ada yang dapat, kalau antum nggak dapat orang berbahasa Indonesia, antum yang kenanya apa antum? Biasanya kita besoknya disuruh nyari jasus lagi. Oh. Ya, terus kena marah sama bedabirnya. Kena marahnya gimana? Ya selain dinasihatin, dibentak-bentak gitu kan. Ya alhamdulillah. dulu itu cari jasusnya bukan cuman di bagian bahasa Ustaz. Bahkan di setiap bagian itu ada jasusnya. Ya jadi Anda mikir gini, polisi ini. Polisi nggak dapat maling, tapi dia dimarahin. Kan itu justru bagus gitu, nggak ada maling kan. Tapi kalau nggak dapat, jadi polisi itu harus nyari maling. Gitu. Tapi itu, ya itulah. Ya alhamdulillah lah. Itu kembali lagi ke Mahat Sakinah. Mahatnya itu Mahat Sakinah emang nggak diwajibin lah ya.
Sekarang siang kan. Tapi Tapi- rencana dari mudirnya itu rencana mau diwajibkan. Tapi itu bagus tuh ada islahul lugah ya Barisha ya. Ya, selalu nambah mutarolifat gitu kan. Oh iya, nama muradif juga. Dan itu berarti ngapal mufradat juga tuh. Iya, apa produk. Oh oke, setelah islahul lugah ngapal mufradat apa ngapain? Kita persiapan menghafal untuk besok setoran besok hari. Oh, dan itu mah terserah lah sampai jam berapa ya. Terserah Ustaz. Oh iya. Jadi kamar itu setiap jam KBM kita kunci dari bagian keamanan sama bagian musyrif, dan kebetulan anak sekarang itu bagian musyrif. Oh, Musyrif iya. sama bagian kesantrian lah, bagian Masya Allah tuh ya. gitu kan. Di yang gedorin kamar gitu kan. Oh iya. Wah berarti bener bahasa antum kuat banget ya. Antum udah berpengalaman di SMA, SMP, Iya. masuk juga LCA bahasa Arab semua. Hmm, Sekarang bahasa tahfidz juga ada bahasa Arabnya. Alhamdulillah. Masya Jadi Allah memang. sambil merojaah gitu. Tapi anak juga ya masih gimana kurang gitu Ustaz. Untuk belajar kaidahnya gitu kan. Oke, buka lagi Kak itu tahun 2023. Tahun 2003 kemarin kita baru selesai penerimaan Ustaz. Bulan kemarin. Udah ada yang daftar. Udah Banyak. daftar itu kemarin 20 orang, yang keterima cuman 10 orang. Oh. Baru bulan kemarin. Udah jadi udah pengumuman tuh. Sudah pengumuman. Oh iya. Jadi kita 1 tahun itu bukanya 2 kali Oh. Nah, Per semester. per semester. Karena berhubung kemarin santri-santri yang di Mahat juga itu sudah mulai sedikit Ustaz. Makanya kita buka kembali penerimaan santri baru. Dan itu masih gratis. Alhamdulillah masih. Berarti yang masuk mau masuk tahun ini tuh itu tuh angkatan keempat. Keempat. Gimana? Oke, kalau ada yang mau daftar ke Mahat Sakinah yang gratis nih, gimana caranya? Caranya mudah Ustaz. Gimana? Sebenarnya tinggal misalnya kalau ada flyernya dan ada kontak personnya, langsung hubungin saja. Gimana dari playernya? Flyernya itu kita bisa nanti sebar cari di IG sama di Facebook. Oh iya, tinggal ketik aja Mahat Mahat Sakinah, kasih lah ya. Ya. Biasanya juga kita di Facebook Ad ya. Oh, antum iklan juga? Ya. Oh iya. Dan Di itu santri IG sama di Facebook. santri dari berbagai daerah ya? Iya. Selain dari itu kita juga nge-share ke grup-grup ya. Oh iya. Terus kita juga ada share-share brosur ke masjid-masjid. Oke, terakhir kasih pesan bagi ya para penonton, entah itu pesan untuk selalu dalam menuntut ilmu atau dalam kehidupan ini, silahkan. Mungkin sedikit saja Ustaz ya. Ya. Yang penting untuk menuntut ilmu tentunya kita harus punya kemauan dulu Ustaz. Jadi kalau punya kemauan yang kuat, punya tekad yang kuat, insyaallah nanti Allah beri jalan. Ya. Sadaqal azmu wa dahas sabil. Ya. Apabila ada kemauan yang kuat, insyaallah pasti ada jalan. Ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi menuntut ilmu ini ya salah satu jalan Allah mudahkan kita untuk menuju surga. Alhamdulillah kita juga sekarang masih proses untuk ilmu. Sekarang alhamdulillah masuk kampus STIU gitu kan, semester 3 lah. Oh, antum juga sambil kuliah ya? Sambil kuliah. STIU apa namanya? STIU Darul Hikmah Bekasi. STIU Darul Hikmah. Iya. Nah, itulah kawan-kawan Mahat Sakinah. Beliau alumni situ dan sekarang menjadi pengajarnya dan bisa jadi pilihan. Dan itu khusus untuk yang lulusan SMA ya. Lulusan SMA. Program Khusus SMA. Program 2 tahun dan wajib pengabdian setahun. Wajib pengabdian setahun. Karena gratis ya. Karena gratis. Oke, terima kasih. Itulah podcast kali ini. Nantikan podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.